saya ingin menekankan tentang willingness to learn itu sebetulnya penting atau tidak sih pada mahasiswa di era new normal ini gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita waktunya tadi seperti Pak Dini bilang ada 30 jam buat saya dan kemudian mungkin juga tatap muka dan situasinya memungkinkan, saya ingin sekali memberikan skill ini pada adik-adik mahasiswa supaya tahu kira-kira apa sih tipe kita masing-masing gitu. Menurut Gracia Richman Student Learning Style Skills, ada 6 tipe mahasiswa. Duh saya ini ya, gabung-gabung, ada 6 types tipe mahasiswa. Ada 6 tipe mahasiswa. Yang pertama, independent learner. Independent learner itu adalah mahasiswa yang belajar sesuatu yang memang menurut dia penting, lebih suka belajarnya mandiri, kemudian lebih suka juga belajar sendiri gitu. Sementara yang kedua, avoidant learner, mungkin adik-adik mahasiswa sudah bisa menebak kira-kira seperti apa tipe ini. Tipe ini adalah tipe mahasiswa yang cenderung malas untuk kerjasama, cenderung menghindar, kemudian sepertinya tidak tertarik dengan perkuliahan seperti apa. Kemudian yang ketiga, cooperative learner. Itu kebalikannya mungkin dengan avoidant learner, di mana dia lebih suka bekerja di dalam kelompok, sharing pengetahuan dengan temannya, dengan dosennya, dan sebagainya. Tipe yang keempat adalah dependent learner, di mana mahasiswa ini adalah mahasiswa yang sebetulnya tidak terlalu tertarik-tarik amat dengan ilmunya seperti apa. Tapi dia ikut, dia ngikut aja, dia manut saja. Dia biasanya cenderung menunggu bimbingan dan arahan dari dosennya. Kemudian yang kelima adalah competitive learner, di mana mahasiswa ini biasanya adalah mahasiswa yang ingin jadi nomor 1, selalu berusaha untuk berprestasi, harapannya untuk mendapat reward, mendapat penghargaan, mendapat pengakuan, mendapatkan hadiah dari apa yang sudah dia capai. Dan yang keenam adalah participant learner. Participant learner itu adalah tipe mahasiswa di mana dia suka berpartisipasi, datang kuliah, hadir di Zoom, webinar, perkuliahan online, dan sebagainya. Kemudian cenderung tertarik memang dengan perkuliahannya seperti apa, dan kalau kita lihat mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang manis. Manis, bukan cute, tapi manis, anak manis gitu ya, seperti itu. Nah, dari 6 tipe mahasiswa ini, kemudian dari berbagai tadi yang sudah saya ceritakan karakteristik, kira-kira kalau adik-adik mahasiswa di sini berpikir atau introspeksi pada diri adik-adik, kira-kira adik-adik tipe yang mana ya? Independent learner kah, avoidant, kooperatif, dependent, kompetitif, atau partisipan? Kira-kira yang tahu jawabannya tentu adik-adik sendiri ya. Dan ini sebetulnya 6 tipe ini sebetulnya ada pada diri kita semua gitu. Tapi mungkin besarannya beda-beda. Kemudian ada 1 dan 2 kecenderungan dari tipe yang lebih menonjol pada diri kita. Gitu. Kita tipe yang mana? Ayo, gitu ya. Nah, tapi di luar tipe itu semua, ternyata sharing sedikit tentang ada studi dari Mebub dan Akbar tahun 2016, menyatakan bahwa pengalaman dan tingkah laku atau tipe belajar itu ternyata mempengaruhi keberhasilan belajar di perguruan tinggi. Jadi tipe avoidant, tipe independent, tipe seperti itu ternyata juga bisa mempengaruhi keberhasilannya nanti di perguruan tinggi. Karena bagaimana mereka memaknai mereka belajar gitu. Yang kedua dari Fritz dan teman-teman
bahwa tipe belajar mahasiswa dan keinginan untuk belajar memiliki kolerasi di antara keduanya. Jadi ternyata kalau seseorang punya tipe tertentu dari mahasiswa dan jika dihubungkan dengan seberapa ingin dia belajar, ternyata dua-duanya saling berkolerasi. Oh iya, kalau misalnya adik-adik mahasiswa di sini atau Bapak Ibu sekalian tertarik, saya menggunakan pendekatan dari triadic reciprocality dari Bandura yang mengatakan bahwa setiap orang itu perilakunya adalah hasil interaksi antara orang itu sendiri, lingkungan, dan perilakunya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah interaksi dari 3 hal itu gitu. Makanya di sini saya menekankan bahwa di awal kita ada tipe-tipenya. Ada cara orang melihat sesuatu. Kemudian jika dikaitkan dengan hal yang lain, keinginan belajar dan sebagainya, ternyata akan mempengaruhi hal yang lain. Demikian juga tadi yang saya bilang, bahwa kita punya tipe macam-macam. Bagaimana kita bertingkah laku sangat terpengaruh dari lingkungan kita seperti apa. Nah, nggak tahu, tadi Ibu Ulfa sudah mengatakan ada bersyukurnya, beruntungnya, tapi ada juga kesedihannya gitu ya. Apakah saya mau bilang unfortunately atau fortunately saat ini kita semua, saya juga mahasiswa dalam kondisi ini ada mengalami masa pandemi. Kemudian adik-adik mahasiswa di Indonesia ada yang dikatakan merdeka belajar, aturan baru gitu ya. Dua hal ini ya sesuatu yang sangat mengubah kehidupan kita semua gitu, yang membutuhkan penyesuaian diri, membutuhkan perubahan, membutuhkan adaptasi. Nah, bagaimana ya dengan kita yang punya berbagai tipe, berbagai model, berbagai masalah-masalah pribadi atau faktor pribadi bisa bertahan, bisa menghadapi tantangan pandemi sekaligus tantangan perubahan pada peraturan yang ada di perguruan tinggi saat ini. Ini saya sharing sedikit mengenai apa yang terjadi di Fakultas Psikologi UI. Kami beberapa waktu yang lalu, sebetulnya bukan saya sih karena saya lagi sekolah di sini ya, saya sudah minta izin pada Ketua Program Studi Psikologi Jenjang S1, Ibu Dr. Lucia Royanto, untuk sharing ini di sesi ini, sharing survei ini. Kami melakukan survei pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh, program pendidikan sarjana psikologi. Ada 2 kelompok sampel yang dipakai, kelompok dosen dan kelompok mahasiswa. Tapi di sini yang saya sharing pada kesempatan ini hanya dari kelompok mahasiswa dan hanya sebagian kecil dari hasilnya. Jadi menurut mahasiswa psikologi UI, jumlah sampelnya itu 180 orang. Ternyata ada keuntungan, jadi ada sesuatu yang untung dari pembelajaran jarak jauh, tapi juga ada kekurangannya. Keuntungannya mereka tidak perlu ke kampus, jadi nggak usah capek-capek kalau di UI itu kampusnya kalau dari Jakarta tuh luar kota jatuhnya, kemudian harus naik kereta mungkin atau harus naik kendaraan umum dan sebagainya, ini dia tidak perlu datang ke kampus. Kemudian lebih fleksibel dan rileks, materinya semuanya terdokumentasi, jadi mereka mungkin nggak harus nyatet dan sebagainya, sudah dikirimkan, kalaupun ada link video sudah dapat, jadi besok-besok bisa diulang lagi, seperti itu. Kalaupun ada rekaman kuliahnya juga mereka bisa dapat, seperti itu. Kemudian pengalaman yang baru, karena tadinya mereka belajar di kelas, kemudian sekarang jadi di luar kelas, gitu. Dan lainnya mereka jadi lebih berani bertanya dan mengajak diskusi. Itu menurut mahasiswa. Tapi ternyata ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah yang pertama konsentrasi kadang menurun dan itu 93%, cukup tinggi.
Padahal konsentrasi ini dibutuhkan pada saat kita belajar, pada saat kita mendengarkan kuliah dan sebagainya gitu. Kalau pernah saya baca di satu artikel, ternyata konsentrasi ini memang cenderung menurun karena dengan kita belajar melalui online, kita kan berhadapan dengan komputer atau laptop atau media tertentu gitu ya, atau handphone. Itu kebutuhan kita untuk mengkonsentrasikan pada satu titik itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita mengikuti perkuliahan atau seminar ataupun ceramah gitu di kelas atau langsung face to face. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang pada saat kita kan rentang konsentrasi itu sangat terbatas. Mahasiswa atau orang manusia pada umumnya rentang konsentrasinya sangat terbatas. Sementara kalau terus-terusan untuk dipaksa berkonsentrasi dalam waktu yang panjang, biasanya kadang-kadang suka bernaik turun. Kalau secara face to face, situasi lingkungan pembelajaran itu membantu kita untuk mudah sekali menaikkan lagi konsentrasi. Sementara kalau secara online, karena kita ada di tempat yang berbeda, apalagi kalau adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian bekerja di rumah gitu, di mana ada anggota keluarga yang lain, kemudian mungkin Bapak Ibu ada anak, kemudian mereka juga menuntut perhatian dan sebagainya, itu kadang-kadang bisa mudah untuk terpecah. Sehingga kalau dikatakan bahwa konsentrasi kadang menurun, dan ini 93%, ini memang menjadi satu kendala gitu. Kemudian yang kedua, jaringan internet kadang tidak stabil, ya mungkin ini dialami juga oleh sebagian besar dari kita, sangat tergantung dengan internet sekarang gitu. Apalagi kuota dan sebagainya juga memakan biaya, jadi ini juga memang jadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian beban tugas yang berlebihan. Kadang-kadang dosen mungkin memberikan tugas kan alih-alih memberikan materi secara online gitu. Jadi lebih baik sudahlah diganti dengan tugas dan sebagainya. Jadi semua tugas diberikan dan bebannya kemudian jadi lebih banyak. Kadang-kadang itu sebetulnya ingin memastikan bahwa mahasiswa memang memahami atau tidak materi yang diberikan, tapi akhirnya jadi dirasakan berlebihan gitu. Ada tugas yang tidak sesuai atau sulit dikerjakan secara online. Ya, pada masa peralihan dari offline ke online, dosen harus benar-benar akrobat ya, kayak sirkus, memutar otak bagaimana materi yang diberikan itu bisa disampaikan pada mahasiswa dengan baik. Tapi kadang-kadang itu tidak semudah yang kita sampaikan atau kita rencanakan. Jadi ternyata agak sulit, ada tugas-tugas tertentu disampaikan secara online. Ada jadwal kuliah sering diganti. Ini karena mungkin ini apa namanya lebih fleksibel ya, karena sekarang Zoom semuanya fleksibel, jadi jadwal kuliahnya tidak fix dan itu jadi membingungkan. Dan lain-lain, ada platformnya berganti-ganti, jadi membingungkan. Seperti ada yang minta pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai WhatsApp call video aja dan sebagainya. Jadi ada macam-macam. Ada yang Google Classroom dan sebagainya. Dosen kurang interaktif dan komunikatif, ada kecanggungan dari dosen yang mungkin terbiasa ketemu langsung dengan mahasiswanya, sekarang mahasiswanya nggak kelihatan mukanya semuanya, cuma kelihatan layar-layar aja, kemudian mereka harus seperti ngomong sama layar gitu, jadi kurang interaktif. Dan tidak bisa bertanya pada teman dan dosen. Jadi kesimpulannya, keuntungan utama PJJ tidak perlu ke rumah, tapi ada penurunan konsentrasi dan jaringan yang mengganggu proses belajar. Nah, ada juga masalah lain yang terkait dengan pelaksanaan PJJ. Sebetulnya banyak masalahnya, tapi ini saya ambil yang masalah psikologis saja. Ini juga yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UI.
tadi sudah dikatakan sulit konsentrasi, terus stres, sepertinya sama dengan tadi yang Ibu Ulfa sudah sampaikan ya, di Australia juga stres, ternyata di psikologi UI juga stres gitu. Panik dan cemas, tertekan kesepian, kekhawatiran ketidakpastian, psikosomatis sakit karena cemas berlebihan, kaitannya juga dengan psikosomatis, kurang lebih mirip, kurang tidur dan stres karena terintimidasi dan minim apresiasi dan instruksi dari dosen, serta kurang nyaman dengan kelompok. Banyak sekali ternyata masalah yang terjadi dan tapi karena banyak masalah ini, apakah kita kemudian harus menyerah? Apakah kita kemudian harus berhenti saja? Atau ya sudah tinggalkan saja semuanya gitu? Harapannya tidak ya gitu. Ini ada beberapa faktor keberhasilan pembelajaran jarak jauh dari satu artikel yang saya baca. Yang pertama ternyata self-discipline. Orang-orang yang berhasil biasanya sudah punya tanggung jawab, kemudian disiplin untuk tahu tugasnya dan tahu kapan waktunya dan sebagainya dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, teknologi kompeten. Ya, teknologi kemampuan kita untuk menguasai teknologi. Kalau sharing screen kayak gimana, kemudian kalau kita harus presentasi kayak gimana, atau bagaimana membuat supaya lebih menarik dan sebagainya. Ini juga dibutuhkan pada saat pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, adult learner. Di sini saya menyatakan bahwa adult learner ini terutama cirinya adalah bahwa dia tahu apa yang dia pelajari dan apa yang dia pelajari itu akan bermanfaat buat dia. Sebetulnya konsepnya jadi mirip dengan konsep Merdeka Belajar yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita gitu. Jadi sepertinya keberhasilan pembelajaran jarak jauh digabungkan dengan self-discipline, kompetensi dan pembelajaran itu akan membantu seseorang untuk bisa menjalani belajar online ini dengan lebih baik. Sebaliknya, kalau orang itu prokrastinasi, pernah dengarkan ya prokrastinasi? Prokrastinasi itu adalah menunda-nunda pekerjaan gitu ya, suka menunda-nunda pekerjaan, tapi sebetulnya suka menunda-nunda pekerjaannya itu memang disengaja gitu. Apakah dia merasa bahwa sepertinya sekarang lebih penting untuk mengerjakan yang ini dan sebagainya gitu. Ya, kalau orang itu cenderung prokrastinasi, itu biasanya agak sulit untuk berhasil karena biasanya waktu jadi tidak mudah untuk diatur. Kemudian secara teknologi juga agak kesulitan itu untuk mengejarnya, jadi mungkin jadi agak susah. Bagaimana dia menjalani program pembelajaran jarak jauh yang tergantung dengan teknologi menjadi lebih sulit. Dan yang ketiga, terisolasi. Tidak dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh, kemudian era new normal ini membuat kita harus berjarak, melakukan segala sesuatunya melalui online dan sebagainya yang agak kurang sentuhan-sentuhan sosial gitu. Jadi rasa terisolasi, kesepian dan sebagainya jelas sangat mudah untuk dirasakan. Tadi Ibu Ulfa juga sudah menyampaikan di kampus-kampus di mana di seluruh dunia mungkin ya, jadi cenderung kosong dan sebagainya gitu. Kampus saya juga kok juga seperti itu gitu. UI juga seperti itu juga. Nah, tapi enam hal ini tentunya juga bisa kita lihat dari sudut yang pandang yang lain. Dan ini adalah jawabannya gitu. Willingness to learn. Apa sih willingness to learn itu? Ternyata ini definisi yang saya ambil dari Valchev menyatakan bahwa willingness to learn itu adalah cara seseorang untuk menunjukkan bahwa dia
ada keinginan, kemudian peduli, siap untuk mengetahui segala sesuatu dan untuk mengembangkan dirinya. Willingness to learn itu bahasanya memang sangat pendidikan ya. Kalau konteksnya mahasiswa itu memang sangat matching gitu. Tapi willingness to learn ini sebetulnya bisa dibawa kemana-mana. Willingness to learn bisa dibawa ke dapur, willingness to learn untuk memasak, willingness to learn untuk bertang, willingness to learn. Jadi di segala aspek kehidupan sebetulnya willingness to learn ini bisa dibawa gitu. Tapi dalam konteks ini memang karena kita bicara dalam kaitannya dengan mahasiswa, willingness to learn-nya lebih banyak dikaitkan dengan bidang pendidikan. Willingness to learn itu requirement for lifelong learning. Jadi kalau kita semua tahu, adik-adik juga tahu, dari kecil sampai nanti kita tua, mungkin sampai menutup mata, kita selalu terlibat dengan sesuatu yang belajar, kaitannya dengan belajar. Waktu kecil kita belajar membaca, waktu lebih kecil lagi kita belajar berjalan, belajar bicara, kemudian belajar membaca. Kalau di sekolah jangan tanya lah ya, belajarnya banyak sekali. Kemudian sekolah juga ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ada diploma juga gitu. Ada postdoc juga kalau misalnya nanti mau melanjutkan. Belum lagi kalau misalnya kita ada di satu tempat yang baru, kita juga belajar lagi sesuatu yang baru. Kalau kita nanti menikah, kita belajar lagi sesuatu yang baru. Kemudian kita punya anak, belajar lagi sesuatu yang baru. Kita punya mantu, belajar lagi sesuatu yang baru. Punya cucu, belajar lagi sesuatu yang baru. Kita mengalami masa tua dan sebagainya, belajar sesuatu yang baru. Jadi willingness to learn ini selalu kita butuhkan sebagai requirement untuk lifelong learning. Dan lifelong learning ini adalah satu prasyarat juga untuk kita beradaptasi di segala situasi yang baru, termasuk juga situasi pandemi. Tidak ada orang yang menyangka ada tahun 2020 ini akan terjadi seperti ini. Dan kita semua manusia di dunia ini sepertinya belajar sesuatu yang baru di masa pandemi ini. Kenapa sih willingness to learn itu penting? Yang pertama, willingness to learn itu bisa memberikan kesempatan untuk berkreasi. Jadi biasanya karena kita belajar sesuatu yang baru, ingat ini sebetulnya belajar, tidak harus menjadi master di situ, tidak harus menjadi orang yang ahli, orang yang menguasai 100%. Kalau bisa begitu, alhamdulillah. Tapi ini keinginannya saja dulu untuk belajar gitu ya. Itu memberikan kesempatan untuk berkreasi dan biasanya ada timbul ide-ide baru yang bisa dipakai untuk melakukan sesuatu. Seperti tadi Ibu Ulfa sharing keponakannya jadi bisa memasak, bikin kue, kemudian ada ide baru untuk berjualan, jadi ada peluang untuk bisnis, menambah uang gitu ya. Itu pasti menyenangkan jadinya. Yang kedua, membuka peluang keberhasilan. Seperti tadi yang disampaikan, jadi karena ada ide baru, bagaimana kemudian menyelesaikan satu masalah, kita punya berbagai macam tools jadinya, itu membuka peluang keberhasilan. Kemudian yang ketiga, membantu menghadapi hal yang tak terduga. Kalau misalnya kita punya, misalnya dalam kondisi yang sekarang katanya di Indonesia banyak terjadi PHK dan sebagainya ya, di sini juga seperti itu. Banyak hal-hal yang kita tidak sangka kemudian terjadi. Tapi life goes on. Jadi segala sesuatu harus tetap berjalan seperti apa adanya, nggak boleh jadi kemudian kita tertutup rencana dan tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita willing to learn sesuatu, itu dapat membantu kita menghadapi hal yang tak terduga.
Dan itu juga meningkatkan rasa percaya diri. Kalau misalnya kita tahu banyak hal, kemudian kita tahu bagaimana kita menghandle sesuatu, tentunya pada saat kita menemukan satu masalah, kita jadi bisa menyelesaikannya dengan lebih percaya diri. Dan karena kita juga punya banyak hal yang kita bisa lihat, kemudian kita tahu juga banyak hal yang bisa untuk menyelesaikan masalah, kita menjadi lebih luas, jadi pribadi yang lebih luas. Nah, bagaimana sih caranya? Ada 9 cara yang ingin saya sharing di sini. Nggak usah 9-9-nya dilakukan, tapi ini cuma saya sampaikan saja. Tapi 9-9-nya ini harapannya sih 1 atau 2 bisa tetap bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama, mengingat bahwa willingness to learn itu adalah cara untuk mencapai cita-cita. Kalau misalnya kita punya satu masalah atau kita punya satu kendala, kemudian kita ingin mencapai satu tujuan, willingness to learn itu adalah cara kita untuk mencapai cita-cita. Pasti ada satu hal dan hal lain yang masih jadi gap, yang membuat kita harus belajar sesuatu dan kemudian kita lebih mendekat pada apa yang kita ingin capai. Yang kedua, bertemu dengan orang yang berhasil. Kalau kita punya kesempatan untuk diskusi dengan orang-orang yang kita anggap sudah berhasil di bidang yang kita inginkan, kemudian atau kita bisa punya kesempatan untuk membaca biografinya atau dari berbagai artikel yang berkaitan dengan dirinya, itu membantu kita untuk belajar bagaimana mereka jalan yang mereka tempuh supaya mereka bisa berhasil. Dan mungkin jalan yang mereka tempuh itu bisa kita juga adopsi untuk kita sendiri supaya kita juga bisa berhasil. Yang ketiga, terbuka terhadap saran. Ini juga penting. Jadi kalau memang ada kesempatan, minta saran pada orang lain apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita lakukan. Kemudian juga kalau misalnya kita ingin misalnya dapat feedback dari dosen, kalau misalnya mengumpulkan paper atau makalah gitu kan biasanya dosen kemudian memberikan nilai, termasuk juga memberikan masukan tentang bagaimana kita menulis papernya. Itu kita juga bisa terbuka terhadap itu. Dengan demikian di masa yang akan datang pada saat kita menghadapi hal tersebut, kita bisa akan lebih memperbaiki diri. Yang keempat, jangan takut gagal. Orang tidak ada yang 100% selalu berhasil. Pasti ada kegagalan yang dialami. Dan kalau memang kita gagal, jangan menyerah gitu. Gagal itu adalah satu pembelajaran yang sangat bermakna. Karena gagal bisa membantu kita untuk tahu batas kita itu seperti apa dan kita itu bagaimana kita akan mengatasi kegagalan itu. Jadi kita jadi berpengalaman di situ. Kemudian kita juga harus tahu kelemahan dan potensi diri kita di mana. Kalau kita tahu kelemahan kita jadi bisa mengatasi bagaimana kelemahan kita itu tidak menghalangi mencapai cita-cita kita, bagaimana kita bisa mengatasi dan mengembangkannya, dan kalau kita tahu bahwa kita punya potensi tertentu, kita jadi lebih kuat untuk mengasah potensi kita. Kemudian yang ke-6, terlibat dalam proses belajar. Tadi Ibu Ulfa juga sudah menyampaikan bahwa engagement itu memang penting dalam proses belajar. Agak susah kalau misalnya kita tidak engage pada sesuatu. Jadi kayak misalnya tadi, ya memang engage itu perlu juga konsentrasi gitu ya, tapi usahakan untuk terlibat dalam proses belajar. Saya sering berbagi pada mahasiswa atau teman-teman atau klien gitu ya yang mungkin kesulitan untuk kenapa sih kok saya susah banget belajarnya, kadang-kadang saya kayak males dan sebagainya gitu.
Kalau misalnya dulu di model belajarnya masih kelas face to face, saya selalu menyarankan mereka untuk duduk di depan atau setidaknya dua baris di depan seperti itu. Karena itu membantu kita untuk lebih terlibat dengan dosennya gitu. Dan semakin jauh kita, kalau misalnya kita milih duduk yang paling belakang gitu, itu akan malah makin kayak terlalu secara social distancing tuh membuat kita jadi tidak ada di dalam grup seperti itu. Secara secara maya tuh akan dibuat grup dan itu jadi kita tidak masuk di dalam grup. Semakin di depan kita jangan semakin terlibat dalam proses belajarnya. Gitu. Dan belajar dengan padat dan singkat. Jadi kalau bisa belajar itu memang ada jadwalnya dan menetapkan waktu dan tujuan belajarnya itu yang sangat spesifik sehingga walaupun belajarnya mungkin cuma setengah jam, tapi memang ada sesuatu yang didapat gitu. Kadang-kadang kita mengalami, saya juga sering mengalami bahwa misalnya kita duduk di depan komputer atau duduk di depan laptop gitu atau di depan buku, kemudian baca satu halaman itu dalam waktu 1 jam mungkin nggak nemu-nemu ini sebetulnya saya baca apa sih gitu, tujuannya apa sih, secara spesifik topiknya apa sih gitu, agak susah gitu dapat apa sih ini gitu. Itu berarti kita belum belajar dengan padat dan singkat. Kita belum bisa mengkonsentrasikan, belum siap untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi gitu. Nah, Puri, maaf, mungkin waktunya ya. tinggal 2 menit. Oh iya, oke, makasih Pak. Ya, satu lagi. Yang kemudian mencatat dan hindari dip. Ini dip ini yang saya mungkin mau tekankan. Dip itu dari Seth Godin, ada masa di mana kita menemukan bahwa belajar tidak menyenangkan lagi. Belajar tidak fun lagi, melakukan sesuatu tidak fun lagi dan kita harus berhenti jadinya gitu ya. Atau kita harus memilih apakah kita mau berhenti, quit sama sekali gitu, nggak usah sekolah lagi atau sudah kita tinggalkan ini atau kita lanjut. Nah, kalau saya menyarankan sebelum Anda memutuskan, Anda perlu melihat apa yang orang lain lihat dari masalah yang Anda lakukan, kemudian minta saran juga pada mereka. Tapi kalau pada saat itu Anda menemukan belajar tidak menyenangkan lagi, padahal Anda ingin belajar, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberikan reward pada diri sendiri. Kalau saya udah selesai mengerjakan chapter 5, saya boleh makan es krim gitu. Kemudian goals-nya harus diberikan secara jelas. Kapan hari ini saya mau mengerjakan chapter 5 aja, setidaknya 50% gitu. Dan yang terakhir new style. Mungkin selama ini kita caranya monoton terus-menerus dan ini bisa diubah jadinya. Jadi kesimpulannya, apapun tipe pembelajarnya, faktor lingkungannya, seperti ada pandemi, ada aturan yang baru, dan kondisi sosial yang terjadi, willingness to learn itu penting bagi mahasiswa yang merdeka dalam belajar di era new normal. Diperlukan waktu dan proses untuk mencapai cita-cita dan apa yang kita tujukan. Yang penting semangat. Semangat kawan, semangat. Oke, ini referensi yang saya pakai. Nanti bisa saya share. Terima kasih. Ini alamat email saya. Kalau misalnya adik-adik atau Bapak Ibu sekalian ingin berkorespondensi atau mungkin ingin lebih lanjut berkomunikasi, silakan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.